Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Samsul Lombok, sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Dan saat ini sahabat-sahabat sekalian, saya masih berada di Wisma Atlet yang ada di Pademangan, Jakarta Utara, dalam rangka menjalani karantina tentunya setelah datang dari Kerajaan Saudi Arabia. Dan pada video kali ini saya ingin kembali mereview beberapa catatan atau pengalaman selama berada di Jakarta ya, dalam rangka menjalani karantina ini. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru, dan menarik lainnya dari channel ini. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin sedikit mereview atau berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat sekalian apabila di antara sahabat-sahabat ada yang berencana pulang ke Indonesia dalam rangka liburan ataupun dalam rangka final exit gitu ya. Karena sebagaimana regulasi yang ada bahwa setiap WNI yang datang dari luar negeri, baik itu dari Arab Saudi maupun di negara-negara yang lain, harus menjalani karantina minimal 5 sampai dengan 7 hari di Wisma Atlet Pademangan yang ada di Jakarta Utara. Dan di video kali ini saya ingin mereview sedikit perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Wisma Atlet yang ada di Jakarta. Ada beberapa hal yang ingin saya berbagi kepada sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama, ketika nanti sampai di Jakarta, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, bahwa kita akan dimintai barcode e-haq. Jadi e-haq itu karena elektronik yang aplikasi e-haq itu memang harus diisi gitu ya. Diisi, silahkan teman-teman isi ketika masih berada di negara teman-teman masing-masing. Bagi yang ada di Saudi, silahkan diisi di sana, yang berisi tentang data-data tentang kesehatan gitu ya, biodata kita, tanggal lahir dan seterusnya, kondisi kesehatan dan seterusnya nanti akan diisi. Dan cara mengisinya sangat simpel, tidak ribet, tinggal mengikuti arahan-arahan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Begitu selesai nanti akan keluar barcode-nya, dan barcode-nya ini sahabat-sahabat sekalian akan dimintai oleh petugas ketika kita baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Itu yang pertama. Jadi aplikasi e-haq ini harus diisi atau diselesaikan. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa tes PCR-nya. Hasil tes PCR-nya ini diamankan gitu, harus tetap dibawa kemanapun teman-teman pergi gitu. Jangan sampai kemudian tes PCR ini hilang, karena nanti ketika di bandara kita akan diminta untuk memperlihatkan hasil tes PCR kita apakah negatif atau positif. Jadi tes PCR ini harus benar-benar teman-teman amankan, karena di setiap bandara itu biasanya dimintai kita gitu untuk memperlihatkan hasil tes PCR kita. Bagaimana kalau dengan yang vaksin? Kalau sertifikat vaksin emang belum dibutuhkan, meskipun misalnya sahabat-sahabat sekalian sudah mendapatkan vaksin yang full gitu ya, 2 dosis misalnya, tetapi vaksin itu tidak dibutuhkan ketika berada di Bandara Soekarno-Hatta. Yang dibutuhkan adalah tes PCR ini. Jadi pastikan sebelum berangkat maupun selama dalam perjalanan dari negara masing-masing menuju ke ke Wisma Atlet untuk menjalani karantina, pastikan sertifikat PCR ini harus tetap dibawa kemana-mana. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, nanti yang ketiga mungkin barangkali. Nanti ketika sampai di bandara, kita akan dimintai untuk mengisi form. Form ini berisi tentang data kesehatan, data diri kita, kemudian nomor paspor dan seterusnya. Ini juga nanti kertasnya, karena kita akan mengantre yang cukup lama, jangan sampai kertas ini hilang, karena nanti akan disodorkan kepada petugas yang berjaga-jaga di Bandara Soekarno-Hatta sebelum kita masuk ke bagian imigrasi gitu. Jadi ada 3. Yang pertama,
EHAK-nya, yang kedua adalah tes PCR-nya, dan yang ketiga adalah nanti surat form karantina itu akan akan dimintai oleh para petugas yang ada di sana untuk kita perlihatkan. Dan yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, bagi teman-teman yang pulang jangan lupa membawa fotokopi iqamah. Bagi yang ada di Arab Saudi, sekali lagi teman-teman yang pulang baik dalam rangka cuti maupun dalam rangka nihai misalnya, itu iqamah ini jangan sampai tidak dibawa, karena nanti dimintai oleh petugas untuk mencocokkan data-data yang kita punya dengan iqamah kita. Kalau memang kita tidak punya fotokopi iqamahnya, bisa juga foto iqamah kita yang ada misalnya di HP. Jadi mulai sekarang sebagai antisipasi, teman-teman bisa memfoto iqamah teman-teman sekalian sebelum berangkat ke Saudi Arabia, dan simpan baik filenya, nanti ketika diperiksa oleh petugas bisa disodorkan begitu. Jadi foto iqamah ini harus dikumpulkan. Nah, nanti kemudian setelah selesai pemeriksaan itu, nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian imigrasi. Imigrasi tentu adalah yang dibutuhkan adalah paspor. Sehingga teman-teman sekalian jangan sampai lupa paspor ini tetap dibawa. Bagaimana kalau yang nggak punya paspor, hanya punya SPLP? Nah, SPLP-nya itulah yang nanti akan diberikan, akan ditunjukkan kepada petugas. Baru yang kemudian nanti terakhir ketika keluar dari proses imigrasi, nanti akan teman-teman berhadapan dengan para petugas di sana untuk pendataannya, untuk menjalani karantinanya, apakah di hotel ataukah kemudian di Wisma Atlet karantina. Biasanya nanti ada petugas dari kepolisian yang akan mendata teman-teman sekalian. Nah, dan pada saat itu siapkan paspornya untuk dimintai data-datanya kembali. Jadi nanti para petugas dari kepolisian akan mencatat data-data teman-teman sekalian kemana akan karantinanya. Lalu setelah itu paspor yang kita punya itu akan kembali ditahan oleh petugas yang ada di situ. Biasanya nanti ketika kita sudah selesai di pos kepolisian itu, kita akan naik bis dan akan dijemput oleh petugas yang ada di sana. Jadi bus Damri sudah siap di depan bandara, kemudian barang kita akan masukkan, nanti kemudian paspor akan ditahan oleh sopir busnya, biasanya untuk jaga-jaga agar di antara rombongan tidak berkeliaran kemana-mana. Dan yang harus diingat sahabat-sahabat sekalian, ketika di Damri nanti biasanya sekali lagi banyak yang menawarkan jasa. Kalau bahasa kita tuh banyak calo di sana gitu. Nah, waspada saja ketika di situ. Pertama yang harus diwaspadai barang-barang berharga. Barang-barang berharga, apakah itu perhiasan, uang, HP dan lain sebagainya, itu harus betul-betul dijaga, harus betul-betul waspada, jangan sampai lengah dengan kondisi yang seperti itu. Bukan berarti kita harus curiga, tidak, tapi memang kewaspadaan ini harus ditingkatkan. Yang kedua, nanti biasanya mereka menawarkan beberapa produk, misalnya untuk penukaran uang asing, kemudian nanti paket data dan seterusnya. Saran saya, sahabat-sahabat sekalian, sebelum memutuskan untuk menerima jasa mereka tersebut, pertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, kalau ingin menukar uang, perhatikan dulu kursnya, nilai tukar rupiah masing-masing. Jadi bisa kan kita kan punya pengalaman ya untuk menukar uang di negara masing-masing. Jadi nanti bandingkan dia kira-kira masuk enggak marginnya, apakah nilai tukarnya itu sudah sesuai atau tidak. Biasanya mereka menawarkan nilai tukar yang tidak bagus gitu, sehingga karena mereka mungkin tahu kita sangat butuh, mereka tahu kita mungkin membutuhkan uang rupiah saat ini, sehingga mereka menawarkan nilai tukar yang di bawah ekspektasi kita, di bawah yang semestinya begitu. Contohnya kemarin saya biasanya kalau di uang Saudi kan, 1 rial itu setara dengan
3.700 atau 3.600 lah paling banternya. Tapi kemarin malah saya dikasih 2.500 ribu rupiah saja. Jadi 1 real dinilai di 2.500 saja. Karena saya tahu begitu, akhirnya saya tidak menukar banyak, hanya menukar 50 real saja. Dan yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, nanti mereka akan tawarkan paket data internet karena biasanya kita kan nih baru tiba di luar negeri, jadi paket data internet kita sudah blank gitu, tidak bisa kepake lagi. Nah, mereka menawarkan paket data seperti itu. Yang harus diperhatikan adalah perhatikan baik-baik paket data yang ditawarkan. Misalnya ya, biasanya tertulis di dalam cover kartu tersebut ada tertulis 15 GB. Ternyata ada rinciannya sahabat-sahabat sekalian. Misalnya yang saya dapatkan ya, 1 GB-nya berlaku untuk 24 jam, tetapi sisanya itu adalah 14 GB yang bisa digunakan pada pukul 1 dini hari sampai dengan pukul 5 pagi. Jadi saya kira yang kita butuhkan itu adalah kebutuhan internet, misalnya 1 kali 24 jam itu, tapi itu hanya diberikan selama 1 GB gitu, selama yang 24 jam itu. Sedangkan sisanya itu adalah digunakan pada dini hari, tengah malam, 14 hari. Kalau orang Arab bilang ini adalah mafi faedah, nggak bagus. Saran saya adalah nanti beli paket datanya itu di Wisma Atlet saja. Bisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli paket data, periksa dulu nanti koneksi internet yang ada di Wisma Atlet. Biasanya masing-masing ruangan ada fasilitas wifi-nya, ada fasilitas paket internetnya secara gratis. Namun ada beberapa tempat itu tidak tersedia gitu, artinya tidak bisa diakses internetnya, meskipun ada fasilitas wifi-nya tetapi tidak bisa akses internet. Nah, jika kondisinya demikian, teman-teman bisa nanti beli paket datanya di counter yang ada di lantai bawah. Dan di lantai dasar itu biasanya mereka sudah jualan jualan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh para penghuni Wisma Atlet selama masa karantina itu. Termasuk diantaranya adalah penukaran uang di situ, kemudian nanti ada penjualan kontrapulsa dan seterusnya ada di situ. Nah, jadi teman-teman nanti bisa beli paket datanya di bawah, dan itu nanti bisa dicoba karena beberapa kasusnya teman-teman kita yang beli paket data di jalan, di Damri gitu ya, di bus itu, di Calo itu beberapa kasusnya tidak bisa digunakan kartunya, tidak bisa diaktifasi. Nah, untuk mengantisipasi itu baiknya nanti teman-teman sampai dulu di Wisma Atlet untuk karantina. Nanti akan ada teman-teman yang jualan di situ yang siap untuk membantu aktifasi kartunya. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Bagi yang belum mendukung channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru, dan menarik lainnya dari channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.